warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dimas Pramana. Coba akan saya menjelaskan sebagai pendidikan awal dari apa itu pendidikan Ki Hajar Dewantara. Esensi pengertian pendidikan. Pendidikan sejatinya adalah proses memanusiakan manusia menjadi manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dan pendidikan juga adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya ada salah satu slogan pendidikan yang terkenal, yaitu ing ngarsu sumtolodo ing wadyu mangunkarso tutwuri handayani. Ini adalah slogan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu di depan memberikan contoh, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dorongan semangat. 3 aspek dalam aliran proses menuntun. Yang pertama ada teori rasa, yaitu anak yang lahir berupa kertas yang bersih dan si pendidik punya kuasa penuh atasnya. Yang kedua, aliran negatif. Anak itu lahir sebagai selai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya sehingga pendidikan dari siapapun tidak akan mungkin dapat mengubah karakter anak tersebut. Dan yang terakhir ada konvergenti teori, yaitu anak yang dilahirkan diumpamakan sebagai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu suram. Maksudnya adalah di sini adalah pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik agar kelak nantinya sebagai budi pekerti yang baik, seperti itu. Itu adalah 3 aliran proses menuntun. Yang selanjutnya ada gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut saya, pendidikan adalah suatu proses memanusiakan manusia menjadi manusia. Pendidikan bukan hanya soal memanusiakan manusia, tapi juga adalah proses menuntun manusia secara kodratnya untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Menurut gagasan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses mengembangkan diri kepada siswa. Saya pribadi setuju dengan gagasan ini. Saya menganggap puncak dari dunia pendidikan itu adalah mengembangkan diri kepada siswa, serta melayani siswa dan mengarahkan mereka ke jalan yang baik. Dengan segala kerendahan hati dan keriduan diri, kita sebagai guru harus melayani siswa dengan penuh kesabaran. Dan mudah-mudahan kita mendapat amal ibadah yang luhur dari Sang Ilahi. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya adalah makna budi pekerti sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya, yaitu berupa psikomotor. Ada 6 dimensi budi pekerti, itu bisa dilihat ada kekuasaan, agama, keindahan, kegunaan, pengetahuan, mendermakan atau mengabdi. Kodrat alam dan kodrat zaman dalam dunia pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pada dasarnya pendidikan itu berhubungan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan, dan kodrat zaman itu berkaitan dengan isi dan irama sesuai dengan zamannya tersebut. Misalnya sebagai contoh dari kondisi alam, yaitu pertama, ketika
pembelajaran di kota dan di pesisir itu berbeda. Maka sebaiknya guru harus bisa beradaptasi dan menyelaraskan dengan keadaan dan kondisi tersebut. Dan di kodrat zaman juga, yaitu pendidikan harus menyesuaikan dengan zamannya masing-masing. Misalnya di zaman sekarang itu pendidikan yang berbasis teknologi 4.0. Oleh karenanya, kita sebagai guru harus mengikuti perkembangan zaman. Ini yang notabene sebagai guru kita adalah pembelajar sepanjang hayat, seperti itu. Dan selanjutnya, perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Perwujudan ini sudah senada dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pertama guru harus menghambakan diri kepada muridnya. Ini adalah suatu proses yang berpihak kepada murid, yaitu bisa diartikan dengan student center. Bisa dikatakan murid adalah target utama dalam proses pendidikan, layaknya matahari sebagai pusat tata surya yang dikelilingi oleh banyaknya planet. Dan Ki Hajar juga mengatakan, sebagai guru kita harus menghamba pada murid. Ini bukanlah satu kiasan, tapi merupakan suatu kewajiban sebagai guru untuk melayani siswa dan menjadikan siswa itu sebagai tujuan utama hidupnya. Dan guru utamanya harus bisa menuntun dan mengarahkan hidup siswanya tersebut untuk mencapai kodratnya, yaitu mencapai cita-cita yang hakiki. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu perwujudan budaya sosial kultural yang senada dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya tempat tinggal di kota Sukabumi, ada salah satu konteks sosial kultural yang diambil adalah budaya wayang sukuraga. Ini wayang sukuraga itu bisa untuk pembentukan budi pekerti siswa, dan ini tentu saja senada dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengaugungkan sikap budi pekerti melalui cipta, rasa, dan karsa. 3 domain itu. Dan nilai filosofis pendidikan yang bisa diambil adalah sosio-spiritual. Dan bisa diketahui ini wayang sukuraga ini sudah terkenal di mancanegara dan sudah diakui di berbagai tingkatan budaya. Yang selanjutnya, tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangannya adalah kita sebagai guru belum bisa menjadi guru yang seutuhnya seperti yang dijelaskan Ki Hajar Dewantara. Dan saya merasa belum jadi guru yang benar-benar menjalani filosofis Ki Hajar Dewantara tersebut. Dan solusinya adalah mencoba menjadi guru yang memperagakan makna filosofis Ki Hajar Dewantara tersebut. Karena menjadi guru adalah pembelajar sepanjang hayat, serta selalu mempelajari ilmu yang dinamis, dan serta selalu merefleksikan diri untuk menjadi lebih baik dan lebih baik laginya. Amin. Dan selanjutnya, ini karya puisi yang berjudul Pendidikan Guru oleh saya sendiri, diciptakan oleh Dimas Agung Maulana. Izinkan saya untuk membacakannya. Pendidikanku, pengabdianku, tak sejati dengan hajatku, di mana kutabuh rinduku. Guru, kaulah sang pemburu, dikala senja membiru. Tatkala di hari Rabu, kau mempunyai semangat yang mengebu. Guru, kaulah pelita bangsa, penerang dunia, dikala gelap gulita. Masihkah kau mau menghadap dunia? Sang pendidik yang tak gentar membela yang benar, ialah guru, sang pendidik yang membuat dunia menggelegar. Oke, terima kasih. Sekian pemaparan tentang demonstrasi kontekstual, tentang makna dan filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.